Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Jelly Jello. Selamat malam, Jelly. Malam, Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? pernah Mas, waktu aku lagi hamil, diikutin sama kuntilanak. Ini beneran? Beneran. Karena selama ini emang mitosnya kan seperti itu. Kalau Iya. yang hamil, biasanya suka mengundang kuntilanak atau makhluk-makhluk Anyir, astral. anyir. Itu benar kejadian? Bener. Gimana ceritanya? Jadi aku di kosan suka lihat kelebatan orang lagi berdiri, terus kalau nggak lagi duduk di atas lemari. Bentuknya seperti apa? Putih, baju putih panjang, itu rambut tuh panjang, hitam, gitu loh. Tapi cuman Cuma ngeliatin aja. ngeliatin Kan aja. aku pakai peniti kan, bawa peniti, bawa putih sama bangli kemana-mana kan. Iya, Jadi katanya cuma kalau dari jauh hamil harus gitu. bawa itu ya. Tapi nggak ada yang ganggu, maksudnya sampai megang atau Nggak. dan hilang begitu aja. Bilang gitu aja. Dan aku emang waktu lagi hamil tuh senang nonton nonton ini. Pas lagi nonton ini, ada suara anak kecil main bola juga di depan kamar kosan jam 2 jam 3 subuh. Mungkin ada yang main kali. Tiap malam masa anak kecil. Nggak ada ya. Nggak ada. Udah aku lihat nggak ada siapa-siapa. Aduh, mudah-mudahan sih nggak ada yang ngikutin kamu ya malam hari ini. Ya, tapi sekarang udah proses melahirkan, udah sehat semua kan ya. Baik, Jelly, kita akan segera ketemu dengan partisipasi kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku nyawanya dijadikan tumbal setelah mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Chris. Selamat malam, Chris. Malam Mas Bayu. Apa yang mau Anda ceritakan? Jadi saya dulu pernah datang ke orang pinter. Boleh lebih keras ya, Mas ya? Saya dulu pernah datang ke orang pinter, Untuk apa? isi badan untuk kebal. Kenapa mau punya ilmu kebal? Karena terancam kah? Karena sering istilahnya saya di luar ketemu sama teman. Jadi kan teman-teman saya pada rese Mas. Jadi suka istilahnya kalau misalkan ada orang baru gitu kan, suka iseng. Oh, dijailin gitu ya? Kayak misalkan mobil dikempesin gitu. Jadi iseng orang yang pada istilahnya nggak suka ada orang baru gitu Mas. Boleh saya tahu nggak? Mohon maaf ya, pekerjaan Anda sebelumnya apa ya? Saya usaha Mas. Usaha sendiri. Oke. Baik, setelah datang ke orang pintar untuk mendapatkan ilmu kebal, apa yang dilakukan di sana? Saya seperti istilahnya ritual kayak mandi gitu, mandi air kembang, diisi air minum kayak bentuk apa ya, butir kayak peluru gitu Mas. Pelor. Pelor Bulat dan Bulat. makan. diminum. Oke, ada lagi? Terus saya pasang susu juga Mas. Untuk tujuan yang sama. Untuk terutama cewek sih Mas. Oh, mau mikat gitu ya? Iya. Ada efeknya nggak, Su? Itu ilmu kebalnya dan juga pemikatnya? Banyak sekali Mas. Seperti apa tuh? Kayak misalkan apa yang istilahnya cewek yang saya mau pasti kena sama saya. Oke. Kalau ilmu kebalnya? Sampai sekarang masih alhamdulillah masih ada. Jadi masih ada ilmu kebalnya? Oke, tujuan Anda datang ke sini tuh apa? Ingin berbagi aja Mas. Ingin cerita aja ke kita? Iya. Tapi ada hal-hal yang bisa membuktikan cerita Mas Chris? Ada. Oke, baik. Nanti Mas Chris bisa langsung cerita juga kepada sahabat kami. Kita akan dengerin apa pendapatnya mengenai hal ini ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
dengan tanggal lahir 21 November 1992 dan nomor rumah 7. Sosok yang memiliki karakter keras, emosi, dan penuh amarah. Saya melihat ada sebuah kekuatan yang begitu besar di dalam tubuhnya. Saya merasakan kalau ia suka sekali mencari ilmu yang tidak biasa untuk memperkuat dirinya. Akan tetapi dari kekuatannya, banyak korban yang menjadi depresi karena kekuatannya. Selain itu, ia juga dikelilingi oleh kuntilanak yang selalu mengikutinya, menyeramkan, horor, dan teror. Saya melihat sosok kuntilanak dan cowok berbadan besar penuh darah di mana-mana. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Bayu, Yes. kau bacain di depan muka dia, Bayu. Oh. Berjarak segini. Tolong ya. Saya ingin memancing ada apa sebenarnya. Chris, lahir tanggal 21 bulan 11 tahun 1992 dengan nomor rumah 7. Betul. Oke, Siap. ini kenapa kamu minta saya untuk bacain? Saya memancing. Apakah memang ini real? Apakah ini fake? Dia bilang soalnya punya ilmu kebal dan juga ilmu pemikat. Iya. Dan satu lagi yang saya koreksi di sini ya, dalam mata batin saya, dia tidak ingin dilepas, tapi ini ingin berbagi. Betul kan? Betul. Namun apabila ada ritual-ritual khusus dan apapun itu, boleh untuk diperagakan. Ya, cukup jelas, Chris? Cukup betul. Tapi ini sebelumnya kita kasih informasi juga buat pemirsa bahwa apapun yang ditunjukkan oleh Chris malam hari ini bukan sesuatu yang patut ditiru ya. Tidak boleh. Pemirsa di rumah harus pinter-pinter pasang filter sebelum mencerna informasi yang ditayangkan di sini. Iya. Ya, Jadi kalau mau nanya nanti silakan ya. jadi Saya mau tanya, oke, kalau misalkan orang yang punya ilmu kebal itu biasanya kan gampang tersinggung ya? iya sebenarnya gampang tersinggung, Iya kan? gampang marah. Iya. Tergantung sih sebenarnya macam-macam karakternya. Apalagi kalau udah karakternya keras, punya ilmu kebal, habis deh tuh kalau misalnya punya bini dipukulin. Oh, gitu. Serem banget. Iya. Tapi waktu saya baca itu tadi deket dia memang hawanya panas sih. Gitu. Di deket dia, saya nggak tahu Jadi pengaruh apa. masnya maaf ya udah ngeliat-liat Mas Boy gitu udah ngapain udah gitu. Oh ya, Lihat banget gitu. oke. Mas Chris, Chris. ya, jadi intinya adalah ingin berbagi. Tapi kalau nih ya, mohon maaf ya, saya orangnya tuh the point-nya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus disita atau dibakar, akan saya lakukan. Setuju tidak? Boleh. Baik. Saya melihat dari Mas Chris dari mata batin saya sebentar. Agak diredupin. Jawab jujur, iya, enggak. Saya melihat di dalam tubuh Mas Chris terdapat susuk berjumlah 20 biji dipasang di badannya, termasuk di leher, tangan, pipi, muka, dagu. Yang paling penting tangannya banyak banget susuknya, beberapa besi-besi seperti itu. Betul kan? Susuk
berjumlah 20 biji dipasang di badannya, termasuk di leher, tangan, pipi, muka, dagu. Yang paling penting tangannya banyak banget susuknya berupa besi-besi seperti itu. Betul kan? Tahun berapa itu terjadi pemasangan susuk? Dari umur SMA. SMA aja udah pasang susuk. Iya. Dia jadi sekarang umur berapa ya? Tahun 92 tadi ya. Berarti ya 27. Kalau misalnya nggak bisa dikendaliin dengan tepat, biasanya susuk itu akan berubah jadi jelek loh. Ya, jadi udah kurang lebih 9 tahun dia pakai ini. Dia pakai susu dari SMA ya. Iya. 9 sampai 10 tahun. Saya melihat ada sosok yang jahat sekali di dalam penglihatan batin saya. Mengerikan sih menurut saya, karena ini berbulu dan ada pocongnya. Saya akan gambar. Ada, saya lihat. Sebentar ya. Coba bantuin untuk distract. Mas Kris, ini waktu ke dukun mendapatkan jimat kan? Ada. Ya. Terus setelah itu langsung punya ilmu kebal. Langsung. Itu pernah dibuktikan nggak kalau ilmu kebal itu emang ada kejadian yang mungkin ribut lagi kah atau apa gitu? Pernah saya jatuh dari motor tapi nggak kenapa-napa. Terus pernah nggak pakai jimat tapi akhirnya ada konflik atau mungkin diserang atau mungkin terjatuh yang akhirnya membuktikan bahwa memang punya ilmu kebal karena jimat itu? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Jadi apa ya, kalau misalkan itu kan udah langsung di badan saya, Mas. Jimatnya udah nempel ya? Udah nempel di badan saya. Oh. Kan tadi saya cerita dari pertama kan, saya disuruh minum kayak sebentuk emas Es apa? gitu ya. Es apa? Disuruh minum Ini apa? minum kayak sebentuk emas gitu. Tapi bulat, gede. Kayak pelor ya. Kayak pelor tapi emas. Tuh. Sepanjang perjalanan kamu dalam terawangan batin saya, Chris, udah berkunjung ke 100 paranormal, mungkin lebih kali ya, untuk dapetin ilmu kebal, ilmu pemikat. Saya merasakan juga di sini ada nama Santi, SHNTY. Siapa ya? Mantan pacar saya. Santi, mantan pacar kamu. Dia udah kamu putusin ya sejak lama. Sudah lama banget, Mas. Saya ngerasa ada hubungannya kah atau tidak? Karena sakit hati awalnya. Sakit hati awalnya. Jadi maaf Mas Kris, pasang itu buat dendam sama Mbak Santi itu. Iya. Pantesan. Oh, jadi karena disakitin, dia mau mendapatkan ditolak, semua dukun bertindak, perempuan. gitu ya? Iya, cinta ditolak, dukun bertindak. Tindak. Lalu di kuping saya nih ya, Bay, saya kedengaran suara tol atau jalanan seperti itu. Kayak semacam bukan tabrakan atau sengaja ada accident di jalanan. Itu apa ya? Dulu saya pernah di tol, saya diikutin 3 mobil. Dan saya disuruh berhenti, tapi saya tetap bawa mobil. Jadi tetap nggak dia terus mepet mobil ke saya. Jadi setelah itu saya masuk ke rest area, saya tabrak karena saya ketakutan. Awalnya Oh itu ya yang saya lihat di mata batin saya. Ada sebuah jalan, lalu kemudian ada
ada sebuah jalan dan penciuman saya kayak ada accident. Tapi kamu selamat. Selamat sampai sekarang. Itu waktu diikutin, akhirnya gimana lepas dari orang yang menguntit itu? Nggak lepas, jadi saya turun, akhirnya saya keluar dari rest area, saya turun karena saya istilahnya ngerasa nggak nyaman. Aha. Terus dikejar, akhirnya saya berhenti dan si 3 mobil itu terus nabrak mobil saya. Mas, maaf, itu musuh apa yang saingan bisnis Mas Kris? Apa orang yang nggak suka aja? Sampai ngejar ke tol itu kan berarti serius dong masalahnya. 3 mobil lagi. Iya. Saingan bisnis. Mau bisnisnya apa sih, Mas? Jual beli mobil. Oh. Oke. Serem nggak? Aduh, ini ekspresi mukanya kenapa melotot banget? Kesel. Iya, kayak lagi kesel ya. Kesel ya. Geram gitu sih, Mas. Iya. Geram kesel. Apa? Geram kesel gitu. Iya. Kamu pernah melihat nggak sih sepanjang hidup kamu pocong atau sosok seperti yang digambar? Ya, suara sering. Suara sih. Aku sering dengar suara. Kalau Mas Kris sendiri pernah ngelihat Sering ikut di belakang saya. sejak pakai ini ilmu kebal, ilmu pemikat Iya. itu? Saya minta bunga dong. Biasanya kalau Bunga saja. Gede gitu. Berapa kilo, Mas? Iya. Biasanya. Minta Aku saya pernah kan ngejailin gitu. orang, dilemparin tanah kuburan, apartemen aku isinya ada pocong kuntilanak. Aduh. Pernah ngeliat tapi? Dulu sampai jadi so, auranya nggak enak banget, ada yang begitu. Iyalah, siapa sih yang... Iya, nggak nyata. Tapi dia selalu bantu saya, Pak. Bantu apa? Setiap saya melihat cewek, hati saya ngerasa pengen saya milikin, Aha. dia selalu membantu saya. Untuk dapetin perempuan itu? Iya, Dapat, Mas. dapat. Setiap cewek yang saya mau, pasti saya dapetin. Ini sekarang diikutin Mas Kris? Ada di belakang Mas Bayu.